Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum Bu Guru mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Tidak ada yang absen atau tidak ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Di sini minggu kemarin kan kita libur ya. Jadi kita akan melanjutkan mengenai materi tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni kaum para duafa ya. Jadi di sini Bu Guru akan sedikit menjelaskan mengenai hal tersebut. Yang pertama yaitu di zaman sekarang itu banyak orang yang boros ya. Jadi orang yang boros, suka hidupnya boros, suka bermewah-mewahan sehingga lupa dengan kaum di bawah kita atau kaum duafa yang sangat membutuhkan ulur tangan dari kita. Jadi kita sebagai orang yang paham mengenai hal tersebut, kita janganlah kalau emang mempunyai uang yang lebih, kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Jadi tidak boleh boros dan tidak boleh selalu bermewah-mewahan. Terus kita sebagai umat Islam harus menjadikan pedoman Al-Quran dalam hadis dalam kehidupan, perilaku yang sederhana dan gemar menyantuni kaum duafa sebagai implementasi pemahaman surat Al-Furqan. Jadi di dalam surat Al-Furqan ayat 67 itu kita disuruh untuk gemar menyantuni kaum duafa, seperti itu. Terus Islam menghendaki agar umatnya berada pada posisi di tengah-tengah dan dengan menseimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Jadi Islam itu menuntun kita dan menyuruh kita itu untuk hidup di tengah-tengah atau hidup yang tengah-tengah. Jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Apa maksudnya Bu? Jadi seperti ini. Sebagai sarana kita mencapai akhirat, kita harus melalui di dunia dulu ya. Jadi kita urusan duniawi dan akhirat itu harus seimbang ya. Jadi harus di tengah-tengah, seperti itu. Sikap yang terbaik kaitannya dengan penggunaan harta yang diperoleh adalah hemat, yakni keadaan tengah pada dua posisi, tidak boros dan tidak kikir. Jadi kalau kita mempunyai harta itu tidak boleh boros, juga tidak boleh medit ya. Maksudnya tidak boleh pelit, seperti itu. Jadi kalau kita umpama kita orang yang cukup, terus kita itu harus mengulurkan tangan, kita harus bersedekah kepada kaum duafa yang membutuhkan, karena rezeki kita itu sebagian punya orang lain, seperti itu. Terus harta yang dibelanjakan di jalan Allah tidak akan berpengaruh pada habisnya. Harta akan bersih, tumbuh dan berkembang lebih banyak dan memberi manfaat pelakunya. Jadi harta yang kita sedekahkan atau kita berikan untuk di jalan Allah itu tidak mungkin ada habisnya ya. Maksudnya oleh Allah itu akan diganti dan harta kita itu akan bersih ya, seperti itu. Jadi contohnya ibu seperti ini, ibu mempunyai uang lebih dan ibu akan menyumbangkan untuk pembangunan masjid. Nah itu ibu tidak akan harta ibu tidak akan habis untuk menyumbangkan di masjid tersebut, malah rezeki ibu itu akan ditambah oleh Allah, karena hitungan Allah dengan kita atau kalkulator Allah dengan manusia atau hambanya itu sangat beda ya. Kalau kalkulator kita kan 1 tambah 1 2, tapi kalau Allah itu tidak.
tambah 1 bisa jadi 22, bisa jadi 11, seperti itu. Jadi sangat berbeda. Terus Allah setelah menyaksikan apa yang jadi di sini ada, pernah tahu ya ceritanya itu Korun itu orangnya apa? Orang yang selalu memamerkan hartanya, seperti itu ya, orang yang sombong, yang selalu memamerkan, pokoknya sangat mewah hartanya itu diberikan oleh Allah. Itu sebenarnya ujian buat Korun. Ia senantiasa bersikap congkak dan sombong sehingga ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membenamkan Korun ke dalam bumi beserta hartanya. Jadi yang sekarang itu biasa kalau orang tuh kan biasanya itu nemu harta karun itu awalnya cerita si Korun tersebut ya, seperti itu ya. Jadi dalam pandangan Islam, kehidupan dunia dan akhirat adalah salah satu kesatuan. Satu kesatuan, dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat menuai. Jadi kehidupan dunia dan akhirat adalah satu kesatuan. Karena apa? Karena kita hidup di dunia itu untuk menanam. Jadi contohnya seperti ini. Kalau umpama bapak, ibu guru menanam padi, itu pasti kalau ingin memanen padinya itu ingin bagus, ingin panen dapatnya juga ingin banyak. Nah itu pasti akan dirawat dengan baik, waktunya dikasih pupuk, waktunya mengairi juga diairi. Jadi dirawat dengan baik, seperti itu. Jadi kehidupan dunia dan akhirat itu salah satu kesatuan, adalah satu kesatuan. Kehidupan akhirat ada tujuan, sedangkan kehidupan dunia adalah sarana untuk mencapai tujuan. Sekali lagi, kita hidup itu adalah tujuannya untuk akhirat, sedangkan kita hidup di dunia yaitu itu sebagai sarananya kita untuk menuju ke akhirat, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan? Ya, Mbak itu bertanya. Ya, intinya kita sebagai orang Islam, atau apalagi orang yang sudah mampu ya, orang yang bergelimang harta, itu kita tidak boleh boros atau selalu bermewah-mewahan. Kita harus ingat yang bawah. Karena apa? Karena kaum duafa itu butuh ulur tangan kita ya. Jadi kita juga tidak boleh bermewah-mewahan, tidak boleh boros, dan juga tidak boleh kikir atau pelit itu ya. Meskipun kita banyak harta, kita tidak boleh boros dan tidak boleh kikir, seperti itu ya Mbak ya. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ya. Baik, untuk minggu depan kalian kerjakan itu halaman 90 room 1 sampai room 3 ya, dikerjakan di rumah. Minggu depan masuk kelas harus sudah dikumpulkan semua di meja bu guru ya, seperti itu. Ya, mungkin hanya itu, semoga bermanfaat. Sebelum bu guru akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.